Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Husna dengan NIM 20109100007. Di sini saya akan membahas materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada zaman praksara. Lanjut saja langsung, yaitu kehidupan masyarakat praksara. Yaitu ada 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, lalu ada masa bercocok tanam, dan masa perundakian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat masih bergantung pada alam sekitarnya. Daerah yang ditempati manusia praksara yaitu daerah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah untuk memperolehnya. Daerah tersebut juga banyak dikunjungi oleh binatang. Oleh karena itu, manusia praksara mudah untuk berburu binatang. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Secara geografis, pada zaman ini masih banyak tergantung pada kondisi alam sekitar. Manusia kadang harus menyesuaikan diri dan bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungannya. Adapun dari berbagai aspek kehidupannya, yaitu terdapat kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Dimulai dari kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana sangat tergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di tempat tersebut selama bahan makanan masih tersedia dengan cukup. Namun, ketika mereka telah kehabisan sumber makanan atau alam sekitarnya tidak lagi menyediakan sumber makanan, maka mereka akan berpindah dan mencari tempat-tempat lain yang sekiranya kaya akan bahan makanan. Kehidupan yang selalu berpindah-pindah atau nomaden inilah ciri manusia praksara pada masa berburu. Lalu yang kedua ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih pada tingkat sederhana sekali, karena mereka hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok inilah yang dalam perkembangan selanjutnya disebut ketua suku. Ketua suku memimpin anggota kelompok untuk berpindah-pindah dan mencari tempat yang baru. Anggota kelompok laki-laki bertugas berburu hewan, sedangkan yang perempuan bertugas mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Walaupun tidak ada pembagian kerja secara khusus, namun mereka selalu menjalankan tugas hidup secara alami. Lalu yang terakhir ada kehidupan budaya. Kajian budaya dapat dilihat dari hasil karya mereka yang telah ia buat, yaitu alat-alat pada zaman praksara dapat memberikan petunjuk bagaimana cara manusia pada masa itu hidup. Pada tingkat permulaan, cara pembuatan peralatan ditunjukkan oleh kegunaannya, lalu ditingkatkan pada cara pembuatannya. Karena peralatan manusia praksara pada zaman itu terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman tersebut adalah hasil budaya batu. Sehingga tidak heran jika zaman tersebut dikenal dengan zaman batu. Lalu kita berpindah ke zaman masa bercocok tanam. Setelah melewati masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, maka mereka menuju masa kehidupan bercocok tanam. Mereka telah merasakan kehidupan berpindah-pindah kurang menguntungkan karena harus berulang kali membuka ladang. Selain itu, yang bercocok tanam dirasakan persediaannya kurang. Dan mereka juga selain itu bercocok tanam juga dikembangkannya dengan memelihara hewan ternak. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini karena sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam. Hasil dari panen mereka juga sangat dipengaruhi dari kondisi tekstur tanah yang mereka gunakan. Adapun aspek kehidupannya yaitu seperti halnya kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Yang kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam ini
Manusia mampu mengolah secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara ekonomi, mereka telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Mereka membuat hutan dan semak belukar untuk ditanami. Produksi yang mereka hasilkan antara lain dari jenis tanaman umbi-umbian, karena jenis tanaman ini mudah dikembangkan dan tidak memerlukan teknik pertanian yang begitu rumit. Selain pertanian, sumber ekonomi yang lain adalah berternak, dengan memelihara ayam, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. Mereka sangat terbantu dalam menjalani hidup, karena fungsi hewan ternak selain sebagai sumber makanan, untuk juga membantu dalam berburu, karena kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan masih mereka lakukan. Lalu yang kedua, kehidupan sosial. Kehidupan bercocok tanam mempengaruhi tata kehidupan sosial secara kelompok. Dengan hidup bercocok tanam, memberi kesempatan pada manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara kelompok dan berbentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga, dan di dalam kampung dipimpin oleh satu ketua kampung atau ketua suku. Strata sosial dari ketua suku adalah paling tinggi, karena kriteria yang diambil berdasarkan orang yang paling tua atau orang yang paling berwibawa secara religius. Kebutuhan hidup secara bersama-sama dikelola untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang memerlukan tenaga seperti membangun rumah, berburu, membuat perahu, membuat hutan untuk ladang pertanian diserahkan kepada kaum laki-laki. Sedangkan kegiatan mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang, beternak, merawat rumah, dan keluarga yang masih kecil diserahkan pada kaum perempuan. Lalu yang terakhir, kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan atau religi. Bentuk alat-alatnya pun lebih halus dan sudah bergaya seni. Secara fungsi, alat-alat ini digunakan selain sebagai alat bercocok tanam, juga sebagai alat upacara keagamaan. Alat tersebut antara lain seperti kapal persegi, kapal lonjong, gerabah, alat pemukul kayu, dan perhiasan atau manik-manik. Lalu kita kembali ke masa yang lain, yaitu masa perundakian. Ini yang terakhir, yaitu pada zaman kehidupan perundakian diperkirakan zaman dengan masa zaman perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai dengan munculnya sekelompok orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundakian, maka secara umum berakhirlah masa praksara di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya ada beberapa daerah di pedalaman yang masih berada di zaman batu. Kegiatan peladang mulai berganti ke persawahan. Kegiatan persawahan memungkinkan adanya pengaturan masa bercocok tanam, sehingga mereka tidak hanya tergantung pada kondisi iklim dan cuaca, namun sudah berpikir kapan saatnya yang cocok untuk bercocok tanam dan kapan saatnya yang cocok untuk berternak. Kondisi geografis inilah yang perlu dicermati agar mereka tidak gagal panen. Mereka bisa banyak belajar dari pengalaman alam. Dari alamlah mereka bisa mengetahui arah angin, berlayar ke antar pulau, mencari penghasilan dari laut, dan mengadakan perdagangan antar wilayah. Lalu dalam aspek kehidupannya, yaitu kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Dari kehidupan ekonomi, yaitu masyarakat pada masa perundakian telah mampu mengatur kehidupan ekonominya. Mereka telah mampu berpikir bagaimana memenuhi kehidupan mereka di masa mendatang. Hasil panen pertanian disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan ke daerah lain. Kegiatan peternakan juga berkembang dan jenis hewan ternaknya sudah mulai beragam. Masyarakat juga sudah mengembangkan kuda dan berbagai jenis unggas. Bahkan jenis hewan tertentu digunakan untuk membantu dalam bercocok tanam dan perdagangan. Kemampuan memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan inilah yang menopang meningkatnya kesejahteraan hidupnya. Teknologi yang berkembang dengan pesatnya seiring dengan munculnya sekelompok masyarakat yang punya kemampuan pengecoran logam. Seiring dengan kemajuan tersebut, maka memungkinkan adanya perdagangan yang lebih luas jangkauannya.
Walaupun masih bersifat barter, namun setidaknya hal ini menambah nilai ekonomis yang tinggi karena beragamnya barang-barang yang dibarterkan tersebut. Lalu ada kehidupan sosial. Pada masa perdagian, kehidupan masyarakat yang sudah menetap semakin mengalami perkembangan, dan hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membentuk keteraturan hidup. Aturan hidup dapat terlaksana dengan baik karena adanya seorang pemimpin yang mereka pilih atas dasar musyawarah. Pemilihan pemimpin tentunya tidak dapat dipilih dengan sembarangan. Seseorang yang dipilih sebagai pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan roh-roh atau arwah nenek moyang demi keselamatan desa setempat, serta keahlian-keahlian yang lebih. Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar seperti singa, harimau, dan bison merupakan prestik tersendiri jika mampu menaklukkannya. Kehidupan masyarakat zaman perundagian memperlihatkan rasa solidaritas yang kuat. Peranan solidaritas ini tertanam dalam hati setiap orang sebagai warisan yang telah berlaku sejak nenek moyang. Adat, kebiasaan, dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sifat itu. Akibatnya, kebebasan individu agak terbatas karena adanya peraturan-peraturan yang apabila dilanggar akan membahayakan masyarakat. Lalu yang terakhir ada kehidupan budaya. Pada masa perundagian, seni ukir mengalami perkembangan yang pesat. Ukiran diterapkan pada benda-benda nekara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu menggunakan pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Hal ini terlihat dari temuan di Watu Weti, yaitu di Flores, yang menggambarkan kapak perunggu. Perahu dan melukis unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap penting, pahatan-pahatan pada perunggu, dan batu untuk menggambarkan orang atau binatang yang menghasilkan bentuk yang bergaya dinamis dan memperlihatkan gerak. Teknologi pembuatan benda-benda logam, khususnya perunggu, kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di samping membuat perkakas untuk keperluan sehari-hari, misalnya seperti kapak, corong, dan sebagainya, yaitu mulai dikembangkan pula pembuatan benda-benda yang memiliki nilai estetika dan ekonomis, misalnya nekara, boneka perunggu, gelang, cincin, bandung kalung, dan sebagainya. Benda-benda tersebut ternyata menjadi salah satu komoditi dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dengan wilayah Asia Tenggara. Lalu ada peninggalan zaman praksara, yaitu bisa dilihat terdapat alat-alat peninggalan zaman praksara, yaitu seperti kapak genggam, menhir, kapak lonjong, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan dari materi tersebut, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.